Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore ini kita akan mulai daurah online 2 hari, yaitu hari Sabtu ini dan Ahad besok, dengan pembahasan syara qawaidul arba, yaitu 4 kaidah memahami syirik yang kami susun dalam buku Muslim Tetapi Musyrik terbitan penerbit Rumaisah, di mana pembahasan kita nantinya akan menuntaskan 4 kaidah ini. Diharapkan para jamaah sekalian, baik yang mengikuti secara luring maupun daring, bisa mengambil manfaat dari buku. Ya, bagi yang memiliki buku silahkan dibuka bukunya, ya, buku Muslim Tapi Musyrik ini. Dan bagi yang memiliki PDF bisa melihat PDF-nya. Kalau yang dapat PDF itu yang cetakan terbaru, cetakan kedua. Sedangkan yang ada dalam versi buku itu baru cetakan pertama, sehingga nanti banyak ada koreksi untuk versi buku, karena terutama beberapa ayat dalam masalah penomoran errornya di editor atau di layout. Kemudian ada ayat-ayat yang tidak disebutkan secara lengkap karena kurang di proofreading dan kurang dalam dulu software yang kurang pas yang digunakan saat pembuatan buku cetakan pertama. Baik. Nantinya kita mulai dari sekarang sampai jam 5:30, nanti 15 menit sebelum berakhir insya Allah akan dibuka tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya bisa kirimkan pertanyaan di 0812 281 85131, atau yang melalui Zoom Indonesia Bertauhid nanti bisa tuliskan di chat agar disampaikan nanti kepada kami di akhir majelis 15 menit sebelum kajian berakhir untuk hari ini. Baik, kita langsung bagi peserta yang di Zoom atau di YouTube maupun Instagram dan Facebook, bagi yang ingin memiliki buku tersedia dalam bentuk PDF ya. PDF atau cetak, nanti bisa langsung menghubungi, karena nanti ini ada ujiannya besok sore selama 3 hari biasanya sampai hari Selasa di 0852 00 171 222 di 0852 00 171 222 di toko Ruwaifi, bisa via WhatsApp ya. Baik, pemirsa sekalian, para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita mulai dari matan. Matan itu isinya, isi pokoknya bisa lihat dari halaman pertama, matan al-qawaidul arba. Ya, matan al-qawaidul arba. Di halaman 1. Ini kami yang terjemahkan, walaupun nanti dari sisi isi nanti ada koreksian ya. Karena sini ada 2 penulis untuk penerjemah. Kami Muhammad Abdul Twasikal dan Aditya Budiman. Nanti Aditya Budiman nanti yang menerjemahkan, banyak menerjemahkan syarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan. Lihat di halaman 1 terus buka halaman 3. Saya bacakan matannya, kemudian nanti diterjemahkan, dibaca terjemahannya oleh Mas Rudi. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. As'alallahal karim rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa ayaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza asnaba istaghfara fa in haula'i salas unwanus sa'adah. Dibaca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Pakai yang satu, ya. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, agar melindungimu di dunia dan di akhirat, serta menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Aku juga memohon agar Allah menjadikanmu orang yang bersyukur bila diberi nikmat, bersabar bila mendapat ujian, dan beristighfar memohon ampun kepada Allah bila berbuat dosa. Itulah 3 tanda kebahagiaan. Nah, disebut di situ perintah untuk idza utiya syakara, jika diberi itu bersyukur, jika ditimpa musibah bersabar, jika berbuat dosa segera beristighfar mohon ampun pada Allah. Dikatakan fa inna haula'i salasa unwanus sa'adah, itu adalah 3 tanda kebahagiaan. Terus i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti di buku terjemahan kurang wama, ya. Harusnya ayatnya berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dibacakan artinya, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya, bahwa Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu hendaklah engkau menyembah Allah semata dengan memurnikan atau mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah yang artinya, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Quran. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kami semata. Ya, terus fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa alam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhidi kama anna salata la tusamma salatan illa ma taharati fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadasi idza dakhala fit taharati. Jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, ketahuilah bahwa ibadah hanya bisa dinamakan ibadah jika disertai dengan tauhid. Sebagaimana solat hanya bisa dinamakan solat jika orang yang akan mengerjakannya berada dalam keadaan toharoh atau bersuci. Oleh karena itu, jika syirik masuk ke dalam ibadah, dia akan merusak ibadah tersebut. Sebagaimana hadas masuk ke dalam toharoh, maka toharoh tersebut akan batal. Nah, syirik masuk dalam ibadah, ibadah tersebut akan batal. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik la'alla Allah ay yukhallisaka min hadhihi syabaka wa hiya syirku billahi alladhi qala Allah fi inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terus baca terus wa dzalika bi ma'rifati arba'a qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Jika engkau telah mengetahui bahwa apabila ibadah tercampuri dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak serta akan membatalkan amalan dan pelakunya akan kekal di neraka, maka penting sekali bagimu untuk memahami perkara tersebut. Semoga Allah membersihkanmu dari perangkap ini, yaitu perangkap syirik kepada Allah. Allah berfirman mengenai hal ini yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Perkara tersebut dapat engkau ketahui dengan mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Azza wa Jalla dalam kitabnya. Nah, taib. Ini masih matan ya, jadi saya baca matannya agak cepat, nanti pas penjelasan baru kita lihat.
Al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi anna Allah ta'ala wal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhiluhum fil Islam wa dalilu qawlu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Nah, situ diganti di ayat tulisan Arabnya Yunus harusnya ayat 31. Itu cuma kebalik dari sisi layout. Yunus 31 itu 13 ya. Terus kaidah pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Namun pengakuan mereka ini tidak dapat memasukkan mereka ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran surat Yunus ayat 31. Baik. Al-qaidatu tsaniyatu annahum yaquluna ma da'unahu wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati fadalilul qurbati qaulu ta'ala ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna illa Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Kaidah kedua, mereka orang-orang musyrik mengatakan, kami tidaklah berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah kami kepada mereka kepada selain Allah kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memperoleh syafaat mereka. Dalil yang menunjukkan bahwa argumen orang musyrik adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau qurbah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami menyembah mereka semata-mata supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan tentang perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang suka berdusta dan sangat ingkar. Quran surat Az-Zumar ayat 3. Di PDF itu malah ada keliru, nanti dimulai dari ayat walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ya. Sedangkan di PDF dari ala lillahi dinul khalis. Baik, terus wa dalilu syafaati qaulu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah wa syafa'atu syafa'atan syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah wa dalilu qawlu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Dalil bahwa argumen mereka adalah untuk memperoleh syafaat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka menyembah selain Allah berupa segala sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran surat Yunus ayat 18. Ketahuilah bahwa syafaat itu ada dua macam, yaitu satu syafaat manfiyah yang bertolak dan dua syafaat musbatah yang ditetapkan. Syafaat manfiyah, syafaat yang tertolak, adalah syafaat yang diminta dari selain Allah padahal tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Dan dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada saat itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah 254. Baik. Matan berikutnya lagi wasyafa'atul musbatatu hiyallati tutlabu minallahi wasyafi'u mukramun bisyafa'ati wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu amalahu ba'dal izni kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni.
Syafaat musbatah atau syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah. Pemberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaatnya. Adapun orang yang disyafaati adalah orang yang diridhai Allah, baik perkataannya maupun amalannya. Syafaat tersebut diberikan setelah ada izin dari Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Quran surat Al-Baqarah 255. Nah, kita masuk sekarang kaidah ketiga. Al-qaidatu tsalisatu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaharu ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum may ya'budul malaikata wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum may ya'budul ahjar wal asyjar wa minhum may ya'budul syamsa wal qamara wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa manusia berbeda-beda di dalam ibadah mereka. Sebagian mereka beribadah kepada para nabi dan orang soleh, sebagian lagi beribadah kepada pohon dan batu, sebagian lainnya beribadah kepada matahari dan bulan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan. Nah, taib. Terus wad dalilu qaulu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakunad dinu lillah. Dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Quran surat Al-Baqarah 193. Wa dalil syamsi wal qamari qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsi wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalil bahwa yang menjadi sesembahan orang musyrik adalah matahari dan bulan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Jangan menyembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya. Jika hanya Dia satu-satunya yang kamu sembah. Quran surat Fussilat ayat 37. Wa dalilul malaikati qaulu ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dalil bahwa yang disembah adalah malaikat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Quran surat Al-Imran ayat 80. Wa dalil anbiya'i qauluhu ta'ala wa isqala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dalil bahwa yang disembah adalah para nabi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah atau sesembahan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Quran surat Al-Maidah ayat 116. Wa dalil salihin qaulu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Baca. Dalil bahwa yang disembah adalah orang-orang soleh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya juga mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah serta mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Quran surat Al-Isra ayat 57. Baik. Terus wa dalil ahjari wal asyjari qaulu ta'ala faraitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Dalil bahwa yang disembah adalah pohon dan batu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka apakah patut bagimu
Kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata, Al-Uzza serta Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Quran surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Wa hadis Abi Waqid Al-Laisi qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hundasa wahidin bi kufrin wal musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Al-hadis. Hal ini juga terdapat dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Beliau berkata, kami keluar bersama Nabi menuju Hunain dan kami baru saja berhijrah dari masa-masa kekufuran. Orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang digunakan untuk beriktikaf di sekelilingnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Pohon tersebut dinamakan Zatu Anwat. Kami melewati sebuah pohon, kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki Zatu Anwat. Al-hadis. Terus al-qaidatu rabi'atu anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin li'anna al-awwalina yusyrikuna fir raja'i fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا مشركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Kaidah keempat, kesyirikan di zaman kita betul-betul lebih parah daripada kesyirikan pada zaman dulu. Karena orang-orang musyrik di zaman dulu berbuat syirik pada saat lapang dan mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika dalam kondisi sempit. Namun orang-orang musyrik saat ini berbuat syirik sepanjang waktu, baik ketika lapang maupun sempit. Dalil hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukannya. Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Taib. Nah, sudah kita masuk ke matan. Jadi ada namanya matan, ada namanya syarah penjelasan. Matan itu isi dari kitab intinya. Nah, kemudian karena ini butuh penjelasan, tadi singkat. Kita cuma lewati berapa menit ini? Cuma sekitar 15 menit kita lewati, 15-20 menit kita lewati matan tadi baca rampung. Jadi kalau mau kaji singkat cuma kajian 20 menit. Namun tadi butuh penjelasan karena ada yang masih kata-kata yang masih belum bisa dipahami, kita jelaskan di halaman selanjutnya. Di terjemahan bisa lihat di halaman 27. Kita mulai syarah atau memahami kaidah syirik lebih dalam. 3 tanda bahagia. Ya, tadi penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan berkata, ya, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berkata, As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayja'alaka mubarakan aynama kunta wa ayja'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula'i salasa unwanu sa'adah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, agar melindungimu di dunia dan akhirat, serta menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Aku juga memohon agar Allah menjadikanmu bersyukur bila diberi nikmat, bersabar bila diuji, dan beristighfar memohon ampun kepada Allah. Itulah 3 tanda kebahagiaan. Taib. Lihat, inilah 4 kaidah. Tadi kita sudah baca matannya ya. Sekarang kita pahami teks ini. Terus baca. Inilah 4 kaidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Risalah ini adalah risalah yang bersendiri sendiri. Namun risalah ini biasa disandingkan dengan kitab Salasatul Usul karena sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Ya, namun risalah ini ya biasa disandingkan dengan kitab Salasatul Usul karena dua-duanya sama-sama kitab dasar. Kita sudah pernah bahas juga di Darussolihin, juga sudah pernah Salasatul Usul. Kapan-kapan nanti bisa kita ulangi lagi. Ya. Sebentar. Ya. Terus kata al-qawaid.
Kata al-qawaid merupakan bentuk jamak atau plural dari kata qaidah. Adapun makna qaidah adalah dasar atau pokok yang darinya bercabang berbagai masalah lainnya. Nah, kita lihat ada istilah al-qawaid. Artinya dasar atau pokok. Coba mic yang sana. Tes. Kita lihat ada istilah qawaid. Tes. Mic-nya enggak dicek baterainya. Cek baterai dulu. Suruh ganti. Ada istilah al-qawaid dan di sini al-arba' ya. Al-qawaidu al-arba'u. Qawaid itu kaidah. Al-arba' itu 4. Kaidah kalau Indonesia pakai i ya. Nah, di kaidah di sini artinya dasar atau pokok. Jadi ada 4 kaidah dasar atau pokok yang nanti tujuannya itu untuk memahami syirik. Jadi ini kitab dasar ya, ini pembahasan kitab dasar. Nanti kitab lanjutannya namanya atau sejalan dengan ini bisa dipelajari bareng. Salasatul usul. Salasa 3 al-usul, landasan utama. Ya, 3 landasan utama. Jadi masih 3 kitab dasar ya. Ini kalau 3 landasan utama mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW. Kalau ini mengenal syirik. Qawaidul arba' nanti sebenarnya kelanjutannya untuk mendalami lagi kitab tauhid. Ya, untuk mendalami kitab tauhid. Jadi ingat kalau disebut qawaid artinya dasar atau pokok. Di atasnya nanti ada cabang-cabang, nanti berdiri. Kalau kayak pondasi bangunan itu, ya, ada nanti istilahnya itu di atasnya ada temboknya, ada dindingnya, ada atapnya. Nah, terus baca lagi. Nah, ada catatan kaki tadi. Kitab ini berisi penjelasan tentang 3 pertanyaan kubur, yaitu siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Sebentar. Ya, baca lagi. Kaidah yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah ini berisi pengenalan tauhid dan syirik. Itu aja. Lanjut. Ya. Juga kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Banyak orang Islam yang masih keliru dalam mendefinisikan kedua kata ini. Mereka sering salah dalam mendefinisikan tauhid dan syirik, sehingga kadangkala mereka menafsirkan semaunya sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Yaitu keinginan hawa nafsu. Nah, kenapa kita mempelajari kaidah syirik di sini? Karena banyak orang yang tidak memahami arti syirik. Tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Ya. Dia tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Ada orang seperti itu. Cuma tahu ya pokoknya ya aku Islam. Nah, itu aja. Ya. Dan dia tidak mengetahui dia itu lagi berbuat syirik ataukah tidak. Ya. Cuma tahu ya pokoknya ya aku Islam. Terus akan tetapi baca lagi.
Akan tetapi, wajib bagi kita mengembalikan setiap akidah atau keyakinan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar keyakinan yang kita miliki adalah keyakinan yang benar dan selamat serta bersumber dari keduanya. Lebih-lebih lagi dalam dua perkara yang agung ini, yaitu perkara tauhid dan syirik. Nah, lihat ya. Akan tapi wajib bagi kita mengembalikan setiap akidah atau keyakinan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Biar tauhidnya benar, memahami syirik juga dengan benar, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW agar keyakinan yang kita miliki adalah keyakinan yang benar dan selamat. Terus perlu diketahui bahwa Syekh rahimahullah tidaklah menyebutkan 4 kaidah ini berdasarkan logikanya semata seperti yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Penjelasan yang beliau sampaikan dalam risalah beliau ini merupakan kaidah-kaidah yang berasal dari kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, juga berdasarkan perjalanan hidup sirah beliau SAW. Nah, terus nanti di sini beliau sebutkan dalil, ada Al-Quran, ada sunnah Rasul, sampai juga menilik pada sejarah ya. Rasulullah SAW itu prakteknya seperti ini, beliau perangi orang-orang musyrik itu bagaimana, tidak membedakan satu dan yang lainnya. Itu sirah namanya, sejarah beliau. Terus jika Anda mengetahui dan memahami 4 kaidah ini, Anda akan mudah memahami tauhid yang Allah mengutus Rasulnya dan menurunkan kitabnya dengan membawa ajaran yang mulia ini. Begitu juga Anda akan mudah memahami syirik. Allah telah memperingatkan dan menjelaskan tentang bahayanya di dunia dan akhirat. Allah telah memperingatkan, kalau bahasa KBBI-nya memeringatkan. Ya, terus dibaca lagi, mengenal tauhid dan syirik adalah perkara yang amat penting. Perkara ini lebih wajib diketahui daripada mengetahui hukum solat, zakat, dan perkara agama lainnya. Perkara inilah yang paling utama dan paling pokok. Solat, zakat, haji, dan ibadah lainnya tidaklah sah jika tidak dibangun di atas dasar keyakinan yang benar, yaitu tauhid yang benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, lihat, kalau kita sholat, zakat, ya, haji dan lakukan ibadah yang lainnya, tauhidnya rusak, maka tidak diterima. Beda kalau kita itu tauhidnya benar, terus kita jalankan sholat, jalankan zakat, jalankan haji. Terus Syekh rahimahullah memulai 4 kaidah ini dengan muqaddimah yang agung yang berisi doa kepada penuntut ilmu dan sebagai peringatan tentang pentingnya ilmu yang akan beliau sampaikan. Selanjutnya beliau rahimahullah mengatakan, nah, jadi awal ini pengantar dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau terangkan isi kitab ini itu apa. Jadi isi kitab Qawaidul Arba itu mengkaji 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Ya. Karena banyak yang salah memahami itu, dan di dalam kitab ini nanti kita lihat dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk ya, di sini beliau sampaikan lagi muqaddimah yang tadi saya bacakan ulang, sebenarnya sudah di atas, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. As'alallahal karim rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza utiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza asnaba istaghfara fa in haula'i salas unwanus sa'adah. Baca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, agar melindungimu di dunia dan akhirat, serta menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Aku juga memohon agar Allah menjadikanmu bersyukur bila diberi nikmat, bersabar bila diuji, dan beristighfar memohon ampun kepada Allah. Itulah 3 tanda kebahagiaan. Nah, terus ini adalah muqaddimah yang sangat agung. Di dalamnya termuat dari doa dari Syekh rahimahullah kepada setiap penuntut ilmu ketika mempelajari perkara yang akan beliau sampaikan, yang mempelajari akidah Islam, yang ingin mencari kebenaran dengan mempelajarinya, serta yang ingin dijauhkan dari kesesatan dan kesyirikan. Dengan demikian layaklah dia mendapat perlindungan dari Allah di dunia dan akhirat.
Nah, terus jika Allah telah melindunginya di dunia dan di akhirat, tidak akan ada hal yang dibenci, tidak disukai yang akan sampai kepadanya, baik dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Nah, terus Allah berfirman, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Bagi orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan. Quran Surat Al-Baqarah 257. Nah, terus jika Allah telah menjadi pelindungmu, maka dia akan mengeluarkanmu dari berbagai kegelapan, yaitu gelapnya kesyirikan, kekafiran, keraguan-raguan, dan penyimpangan, menuju cahaya iman, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang soleh. Nah, berarti kesyirikan itu gelap, kekafiran juga gelap, keraguan-raguan dalam iman juga kegelapan, penyimpangan juga kegelapan. Berarti kalau selamat dari syirik ke iman tauhid itu cahaya. Berarti kalau masih dalam kesyirikan, kekafiran, berarti masih dalam keadaan gelap. Ya. Gelap bukan suatu yang terpuji berarti. Terus Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa anal kafirina la maula lahum." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. Quran Surat Muhammad ayat 11. Terus jika Allah telah melindungimu dengan pengawasan, taufik, dan hidayahnya di dunia dan akhirat, engkau akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak akan mendapatkan kesusahan selamanya. Di dunia engkau akan dilindungi dengan mendapatkan hidayah dan taufik, serta dapat berjalan pada manhaj cara beragama yang selamat. Adapun di akhirat engkau akan dilindungi dengan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya tanpa ada rasa takut, sakit, penderitaan, serta penuaan, dan engkau tidak akan mendapat sesuatu yang dibenci. Inilah perlindungan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman di dunia dan akhirat. Nah, terus Syekh rahimahullah berkata, serta menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Nah, jika Allah menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada, inilah impian setiap orang. Allah menjadikan berkah dalam umur, rezeki, ilmu, amal, dan keturunanmu. Nah, menjadikan berkah ini bisa jadi umurnya berkah, bisa jadi rizkinya juga berkah. Rizki berkah itu bisa jadi tetap ada atau rizkinya bertambah. Tapi nanti rizkinya dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, itu baru berkah. Terus ilmunya juga berkah. Ya, ilmunya ada terus, dia bisa istiqomah, bisa menyebarkan ilmu pada yang lain. Amalnya juga demikian, amalnya juga berkah. Keturunannya juga demikian, anak putune berarti. Itu juga berkah. Terus Allah juga menjadikan berkah di mana saja engkau bersahabat dan bergaul. Ini merupakan kebaikan yang sangat agung dan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Syekh rahimahullah berkata, aku juga memohon agar Allah menjadikanmu bersyukur bila diberi nikmat. Hal ini berbeda dengan orang yang jika diberi nikmat maka dia kufur atau mengingkari terhadap nikmat tersebut dan menyalahgunakannya. Nah, ini ingat ya, ini beda. Kalau tadi kan jika dapat nikmat bersyukur, berarti jangan seperti orang yang jika dapat nikmat dia itu ingkari nikmat tadi, dia kufur. Terus atau dia salah gunakan nikmat tadi. Ada dua kemungkinan ya. Dia ingkari nikmat tersebut, tidak bersyukur, atau dia menyalahgunakan. Menyalahgunakan berarti nikmat tadi tidak digunakan untuk taat, tidak digunakan untuk ibadah, namun digunakan untuk apa? Maksiat. Terus kebanyakan manusia yang diberi nikmat malah bersikap kufur dan mengingkari nikmat tersebut. Nikmat itu justru memalingkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di sini ya, tidak disebut bersyukur itu jika pertama kufur nikmat. Ya, kufur nikmat, yang kedua menyalahgunakan. Ya, kufur nikmat, dia tidak syukuri nikmat tadi, dan yang kedua ya, dia salah gunakan. Ya, terus inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan kesengsaraan. Nah, berarti orang yang tidak bersyukur itu sengsara terus. Dunia sengsara, akhirat sengsara. Terus adapun orang yang bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa akan menambahkan nikmat kepadanya.
Hal ini sebagaimana firman Allah, Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, di buku itu kurang itu. Penyebutan ayat cuma disebut wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ada yang terpotong. Nanti ayat lengkapnya bisa lihat di Al-Qur'an ya. Di terjemahan halaman 35 itu ada yang kurang ayatnya. Di PDF sudah ada. Baca artinya. dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu maklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat untukmu, namun jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Baca lagi, Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi akan memberikan tambahan karunia dan kebaikan kepada orang-orang yang bersyukur. Jika engkau menginginkan tambahan nikmat, bersyukurlah kepadanya. Sebaliknya, jika engkau menginginkan nikmat itu hilang, ingkarilah nikmatnya. Jika ingin nikmat hilang, ya berarti kufur tadi. Ya, jadi kalau orang itu tidak mau bersyukur, ya sudah berarti memang nikmatnya dia ingin hilang. Terus saya berkata lagi. Syekh rahimahullah berkata, dan bersabar bila diuji. Nah, tadi apa? Jika diberi nikmat, bersyukur. Sekarang jika diuji, sabar. Sama seperti pandemi saat ini. Jika diuji, sabar. Terus, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi akan menguji setiap hambanya dengan berbagai musibah dan berbagai hal yang tidak mereka sukai. Allah akan menguji mereka dengan musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini semua membutuhkan kesabaran, sikap pantang berputus asa dari rahmat Allah dan istiqomah dalam beragama. Hendaknya setiap hamba tidak goyah dengan berbagai cobaan dan tidak pasrah begitu saja terhadap cobaan tersebut. Bahkan setiap hamba hendaklah tetap berkomitmen dalam agama ini. Hendaknya setiap hamba bersabar terhadap rasa capek yang mereka emban ketika berjalan dalam agama ini. nah, bersabar terhadap rasa capek. Mau jalani agama juga ada rasa capek, namun harus bersabar. Terus sikap yang demikian. Sikap yang demikian sangat berbeda dengan orang-orang yang ketika mendapat ujian merasa tidak sabar, marah dan putus asa dari rahmat Allah. Sikap seperti ini malah akan membuat mereka tertimpa musibah demi musibah. Nah, sikap seperti ini malah akan membuat mereka tertimpa musibah demi musibah. Sudah dapat musibah, nggak sabar lagi, dapat musibah lagi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha waman sakhita falahu sakhatu. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, maka dia akan memperoleh ridho Allah. Barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka dia akan merasakan murkanya. Nah, juga dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa a'zamun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Ya, di sini itu potongan dari hadis yang panjang ya. Hadis yang lengkapnya itu ada yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya sumal amsal fal amsal fayubtala rajul ala hasabi dinihi fa in kana dinihi sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'atun. Para nabi yang ditanyakan tadi ya, siapakah yang ujiannya paling berat? Jawabannya apa? Para nabi. Kemudian yang semisal dan semisalnya lagi. Berarti para nabi itu ujiannya yang paling berat. Kemudian seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya kuat, maka cobaannya juga makin kuat. Apabila agamanya itu lemah, ujiannya juga biasa-biasa saja sesuai dengan kualitas imannya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Maka kalau orang ngaji, dibilang, oh kok ngaji kok tambah susah? Ya cobaan. Iya noh. Kok aku orang ngaji kok biasa-biasa? Ya memang nggak diuji. Wong dia nggak masuk sekolah kok. Ngapain orang nggak masuk sekolah itu diuji coba? Kalau orang sekolah baru diuji kan? Ada ujian. Ya pengen naik kelas.
Nah, juga di situ ada perkataan Al-Munawi. Nanti beri catatan di situ halaman 39 Al-Munawi, bukan Al-Manawi, Al-Munawi. Al-Munawi mengatakan barang siapa yang menyangka ya, bahwa apabila seorang hamba ditimpa ujian ya, siapa yang menyangka bahwa ia ditimpa ujian, aduh sebentar. Kok error. Dan berapa? 39 ya? Tuh. Nah, barang siapa yang menyangka, itu menyangka. Barang siapa yang menyangka bahwa apabila seorang hamba ditimpa ujian yang berat maka itu adalah suatu kehinaan, sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta. Betapa banyak orang soleh yang mendapatkan berbagai ujian yang menyulitkan. Banyak orang soleh yang dapat ujian yang menyulitkan. Tidakkah kita melihat mengenai kisah disembelihnya Nabiullah Yahya bin Zakaria, terbunuhnya 3 khulafaur rasyidin ya. Yang terbunuh siapa? Umar, Utsman, Ali juga ya. Nah, terus terbunuhnya Al-Husain dan terbunuhnya Ibnu Zubair dan Ibnu Jabir. Begitu juga tidakkah kita perhatikan kisah Abu Hanifah yang dipenjara sehingga mati di dalam bui? Imam Malik yang ditelanjangi kemudian dicambuk dan di tangannya ditarik sehingga lepaslah bahunya. Begitu juga kisah Imam Ahmad yang disiksa hingga pingsan dan kulitnya disayat dalam keadaan hidup, dan masih banyak kisah yang lainnya lagi. Nah, itu ujian-ujian dari para ulama. Nah, terus sampai mana tadi? Baca lagi. Allah menguji para rasul, para siddiqin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah serta hamba Allah yang beriman. Mereka semua bersabar terhadap ujian yang menimpanya. Adapun orang-orang yang munafik, maka Allah telah mengatakan mengenai mereka. Nah, orang-orang munafik nih ya. Ini lihat orang-orang munafik. Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Fa in asabahu khair itma'anna bi wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Ya, ala harfin. Berada di tepi. Coba keterangannya di bawah nomor 5. Jika ia memperoleh berada di tepi. Berada di tepi sama dengan ragu-ragu, keyakinannya tidak penuh. Dia berada di tepi artinya keyakinannya masih ragu. Terus jika ia memperoleh kebajikan, maka ia tetap dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa bencana, maka ia berbalik ke belakang, lalu merugi di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, terus Sesungguhnya dunia tidak selamanya penuh dengan kenikmatan, kemewahan, kelezatan, kesenangan, dan pertolongan. Dunia tidak selamanya seperti itu. Allah akan membuat kondisi silih berganti di antara hamba-hambanya. Para sahabat yang merupakan umat terbaik saja masih diberi ujian dan cobaan oleh Allah. Nah, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang jalan terus sehat, ada yang sakit, ada yang hidup kaya, ada yang hidup miskin, ada yang dapat kelezatan dunia, ada yang tidak, gitu ya. Terus Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa atau kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Nah, jadi ada yang jaya, ada yang sengsara, ada yang di atas, ada yang di bawah. Terus seorang hamba hendaklah selalu mempersiapkan dirinya. Jika ia diuji dengan cobaan, hendaklah ia ketahui bahwa bukan ia saja yang telah diuji. Ujian yang diperolehnya itu juga pernah dirasakan oleh wali-wali Allah sebelumnya. Hendaklah setiap orang mempersiapkan dirinya dan bersabar menanti kelapangan dari Allah. Ingatlah, akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Terus Syekh berkata lagi ya, tadi sudah dapat nikmat bersyukur, ketika dapat ujian bersabar. Nah, sekarang yang ketiga. Syekh rahimahullah berkata, aku juga memohon agar Allah menjadikanmu bersyukur bila diberi nikmat, bersabar bila diuji, dan beristighfar memohon ampun kepada Allah. Nah, terus
Adapun orang-orang yang tidak meminta ampun kepada Allah ketika berbuat dosa, maka dosanya akan bertambah. Ini adalah suatu kebinasaan. Wal iyadzu billah. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari hal semacam itu. Terus hamba yang beriman tidaklah demikian keadaannya. Jika berbuat dosa, dia segera bertaubat. Nah, kalau orang beriman itu kalau berbuat dosa segera bertaubat. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, maka mereka mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Ali Imran ayat 135. Dan ini jadi dalil pensyariatan sholat sunat taubat. Ali Imran ayat 135 ini jadi dalil pensyariatan sholat sunat taubat. Lihat ayatnya ya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan mereka yang mengerjakan perbuatan keji, adzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, lantas mereka mengingat Allah. Mengingat Allah di sini maksudnya lakukan sholat sunat taubat. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi empat ulama mazhab itu sepakat adanya pensyariatan sholat sunat taubat berdasarkan Ali Imran ayat berapa tadi? 135. Terus Allah juga berfirman, innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan atau kebodohan, kemudian mereka bertaubat dengan segera. Quran surat An-Nisa ayat 17. Terus yang dimaksud dengan kejahilan atau kebodohan dalam ayat di atas bukanlah tidak memiliki ilmu atau tidak tahu, karena orang yang bodoh tidak akan disiksa. Akan tetapi yang dimaksud kejahilan atau kebodohan di sini adalah lawan dari ilm atau berakal. Setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang jahil atau bodoh. Maksudnya adalah kurang akal dan insting kemanusiaannya. Lihat ya, orang yang berbuat maksiat itu disebut bodoh, jahil. Tadi kan disebut bijahalatin. Ya'maluna su'a bijahalatin. Orang yang berbuat dosa itu disebut bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena ketika berbuat dosa dia kurang akal dan hilang insting kemanusiaan. Kalau akalnya jalan, instingnya ada, tentu dia tidak berbuat dosa. Terus dapat saja seorang dikatakan berilmu dari satu sisi, namun dari sisi lain dia dikatakan orang yang jahil, karena dari sisi lain ini dia tidak memiliki akal dan tidak teguh dalam suatu perkara. Dapat saja seorang dikatakan berilmu dari satu sisi. Ya, dia berilmu dari satu sisi, namun dari sisi lain disebut jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Ada orang kayak gitu? Nggak ada. Kebanyakan kita kayak gitu. Disebut berilmu, tetapi dari sisi lain juga disebut jahil, bodoh. Itu mungkin. Maka orang yang berbuat maksiat disebut ya'maluna su'a bijahalatin. Dia mengerjakan dosa karena kebodohan. Apa dia bodoh benar itu? Ya, dari sisi berbuat dosanya bodoh. Terus lalu pada firman Allah, summa yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertaubat dengan segera. Quran surat An-Nisa ayat 17. Nah, terus maksudnya adalah tatkala berbuat dosa mereka segera meminta ampun kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang maksum atau terbebas dari dosa. Akan tetapi alhamdulillah Allah telah membuka pintu taubat. Tiap kali seorang hamba terjerumus dalam dosa, hendaklah ia segera bertaubat. Jika tidak demikian, maka ini adalah tanda kebinasaan. Nah, tiap kali seorang berbuat dosa langsung segera bertobat. Jika tidak, maka terjerumus dalam kebinasaan. Terus terkadang pula seorang itu berputus asa dari rahmat Allah. Akhirnya setan menghampirinya sembari berkata, tidak ada taubat bagimu. Nah, ini godaan setan ini. Ya, godaan setan itu bagaimana? Setan katakan tidak ada tobat untukmu. Nah, terus ingat. Nah, 3 perkara yang merupakan tanda kebahagiaan, yaitu. Sebentar, balik dulu tadi.
Kalau setan bisiki seperti itu, ini tanda setan ingin membisikkan kita untuk putus asa dari rahmat Allah yang begitu luas. Ya. Setan lagi membisikkan manusia, sudah tobatmu nggak mungkin diterima. Nah, itu setan lagi merayu supaya kita itu tidak yakin pada rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu begitu luas. Nah, setelah itu 3 perkara tadi ya yang merupakan tanda bahagia. Nah, ini lihat, ini digaris bawahi besar-besar. 3 tanda bahagia. 1. Jika diberi nikmat, bersyukur. Jika diberi nikmat, bersyukur. 2. Jika mendapatkan cobaan, bersabar. Jika mendapatkan cobaan, bersabar. 3. Jika berbuat dosa, segera memohon ampun kepada Allah. Jika berbuat dosa, segera memohon ampun kepada Allah. Terus. Barang siapa yang memiliki ketiga hal ini, dia akan memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya, barang siapa tidak mendapatkan ketiga hal ini atau sebagiannya, maka itu merupakan tanda kebinasaan. Nah, kalau mau bahagia, jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang bersabar, dan jadi orang yang banyak beristighfar, mohon ampun pada Allah. Nah, sekarang setelah kita lihat tanda bahagia, bagaimanakah agama Nabi Ibrahim? Ilam arsyadakallahu li ta'atihi anil hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kekurangan di buku terjemahan itu. Kurang wama ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56 baca. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu hendaklah engkau menyembah Allah semata dengan memurnikan atau mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, surat Az-Zariyat ayat 56 terus. Ini adalah doa dari Syekh rahimahullah. Demikianlah selayaknya seorang yang akan mengajarkan ilmu membiasakan dirinya mendoakan orang yang akan diajarnya. Nah, kalau ini kebiasaannya, mau ngulang sesuatu, mau mengajarkan sesuatu, banyak dahului dengan doa dulu. Didoakan jamaah. Baru kemudian dia ajarkan. Nanti orang akan senang itu. Para jamaah sekalian mudah-mudahan tambah sehat, panjang umur. Nah, itu masuk dalam materi enak. Terus taat kepada Allah berarti melaksanakan. Tadi kan ada di atas disebut semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Nah, sekarang taat kepada Allah itu apa? Taat kepada Allah berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, terus Syekh rahimahullah berkata, Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Al-Hanifiyah itu ajaran yang lurus. Terus Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi memerintahkan nabinya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Baca. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif dan dia bukan termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran surat An-Nahl ayat 123. Terus Al-Hanifiyah adalah agama yang lurus dan dia adalah agama Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Al-Hanif atau agama yang lurus adalah menghadapkan semua amalan kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Inilah yang dimaksud dengan Al-Hanif, yaitu menghadapkan hati, amal dan niat seluruhnya hanya kepadanya serta berpaling dari selainnya. Ya, terus Allah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim sebagaimana firman-Nya, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin." Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan. Nah, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Nah, di situ kelebihan terjemahan berarti. Sebentar. Al-Hajj ayat 78. Ya, terus ajaran agama atau millah Ibrahim adalah hendaklah engkau menyembah Allah semata dengan memurnikan mengikhlaskan agama kepadanya. Jadi tidaklah cukup dengan hanya menyembah Allah semata,
tetapi harus juga disertai dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya, yaitu dengan menjauhi berbagai macam kesyirikan, karena ibadah yang tercampuri syirik tidaklah sah atau batal. Ibadah tidaklah teranggap sebagai ibadah hingga terbebas dari syirik, baik syirik akbar hingga terbebas dari syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang hanif. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, terus Hunafa dalam ayat di atas merupakan bentuk jamak dari kata hanif. Artinya adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balik dulu. Ajaran agama Ibrahim adalah hendaklah engkau menyembah Allah saja. Memurnikan atau mengikhlaskan agama kepadanya. Jadi tidaklah cukup dengan hanya menyembah Allah. Kita bukan hanya ibadah, tapi harus mengikhlaskan agama hanya kepadanya, yaitu dengan kita menjauhi kesyirikan. Jadi jangan cuma mikir ibadah, tapi syirik juga ditinggalkan. Dua hal ini ya. Ajaran Nabi Ibrahim kan ajaran yang lurus tadi ya. Ajaran yang lurus itu sifatnya, ajaran yang lurus itu sifatnya ada ibadah di situ. Namun ibadah ini harus dibersihkan dari syirik, berarti meninggalkan syirik. Dia mikir ibadah tetapi juga harus meninggalkan syirik. Yang salah cuma ibadah saja, syiriknya nggak mau tinggalkan. Apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Namun ini sholat terus syirik jalan, orang guru maksiat. Gitu ya. Jadi jangan mikir cuma satu, ibadah. Tapi juga harus apa? Meninggalkan syirik. Nah, di situ ada keterangan syirik ada dua macam. Ada ya, terbebas dari syirik, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Coba baca catatan yang ke-6. Syirik akbar atau syirik besar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menyebabkannya kekal di neraka jika dia belum bertobat sebelum mati. Nah, jika belum bertobat sebelum mati, bahwa dosa syirik ini kekal dalam neraka. Terus, bentuk syirik semacam ini adalah dengan memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah. Nah, berdoa kepada selain Allah syirik akbar. Apa syirik akbar? Syirik besar. Melakukannya keluar dari Islam. Terus syirik asghar. Adapun syirik asghar atau syirik kecil adalah syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi bisa mengurangi tauhid seseorang. Nah, syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi tauhid atau imannya berkurang. Ingat ya? Beda kan? Kalau syirik akbar tadi keluar dari Islam. Kalau syirik kecil, imannya atau tauhidnya itu berkurang. Keluar dari Islam atau tidak? Tidak. Terus, syirik asghar merupakan perantara kepada syirik akbar. Nah, orang banyak lakukan syirik asghar. Ini pelan-pelan nanti mengantarkan pada syirik akbar. Terus, bentuk syirik asghar bisa berupa perkataan ataupun perbuatan berupa perkataan. Misalnya bersumpah dengan selain Allah. Nah, bersumpah dengan selain Allah, syirik asghar. Terus, berupa perbuatan, misalnya menggantungkan jimat. Nah, menggantungkan jimat, pakai raja-raja, majang foto untuk menjaga rumah supaya tidak kemasukan makhluk-makhluk jahat, atau pajang foto di warungnya biar warungnya laris. Itu penglaris berarti. Enggak boleh. Nah, terus setelah itu, setelah hunafa tadi, kita balik lagi di halaman 49. Ya.
Ibadah seperti inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Nah, tadi ibadah yang hanif ya. Hanif itu nggak mikir ibadah saja, tetapi harus meninggalkan apa? Syirik. Syirik ada berapa macam tadi? Dua. Syirik besar, syirik akbar, dan syirik kecil, syirik asghar. Terus Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu perbaiki lagi ayatnya di halaman 49 itu. Kurang wama. Ya, terus. dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, makna melainkan untuk beribadah kepadaku, baca. Makna melainkan ibadah untuk beribadah kepadaku dalam ayat ini adalah mentauhidkanku dalam ibadah. Mentauhidkanku dalam ibadah. Ayat ini berarti perintah untuk bertauhid. Terus. Dengan demikian, hikmah atau tujuan penciptaan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut kepadanya semata. Di antara manusia ada yang melaksanakan tujuan ini dan ada pula yang tidak. Akan tetapi tujuan penciptaan manusia adalah yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Oleh karena itu, orang-orang yang menyembah selain Allah adalah orang-orang yang menyelisihi tujuan penciptaannya serta menyelisihi perintah dan syariat. Nah, lihat ya, ini bedanya ya. Perhatikan. Ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa itu? Az-Zariyat ayat 56. Itu berisi ini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya buduni. Ini sebenarnya dalam aturan ini ada ya di belakang, ya mutakallim. Tapi dihapus. Lalu digantikan akhirnya itu kasrah. Li di sini ini namanya lamukei. Alat penasab. Artinya menunjukkan tujuan. Oke, ini menunjukkan apa tuh? Tujuan. Artinya jin dan manusia itu diciptakan tujuannya apa? Ibadah. Tauhid. Tujuan ini semuanya jalani atau tidak? Tidak. Ada yang ibadah, ada yang bertauhid, ada yang tidak bertauhid. Setuju mboten ini? Hah? Ada yang ibadah, ada yang tidak kan? Berarti tujuan ini ada. Tetapi ada yang jalani, ada yang tidak jalani. Berarti yang hidupnya di dunia ibadah dan tauhidkan Allah, tujuan ini tercapai. Berarti ada yang tidak ibadah, tidak bertauhid, berarti tidak menjalani tujuan diciptakannya dia. Gitu toh? Nah, karena tidak semua jalani tujuan. Kayak apa ya? Kayak apa coba? Zong gitu. Pokoknya ada yang jalani, ada yang tidak jalani. Tapi disuruh ke situ. Ya. Dia disuruh ke situ, tapi ada yang jalani, ada yang tidak jalani. Paham ya? Nah, terus sekarang Ibrahim. Ibrahim adalah bapak dari para nabi yang diutus setelahnya. Semua nabi adalah keturunan beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab. Dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya atau keturunan Nabi Ibrahim. Quran surat Al-Ankabut ayat 27. Nah, terus semua nabi berasal dari Bani Israel. Nah, lihat kata Bani Israel, ada catatan kaki di bawah. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub yang berarti adalah keturunan Ishak dan Ibrahim. Nah, Nabi Yakub itu nama lainnya Israel. Nabi Yakub putranya 12. Bojone 4. Ya. Jadi kalau protes pada Nabi Muhammad, sudah ada dari nabi sebelumnya, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 putra, 12 anak tadi. 12 ini jadi pembesarnya atau suku besarnya Bani Israel. Ya. Ada di situ istrinya ada namanya Rahel yang punya 2 putra yang terkenal itu Benyamin, Yusuf. Ya, Benyamin dan Yusuf. Nah, dari situ turun ya, Bani Israel ke bawah itu. Dari keturunannya Nabi siapa? Yakub. Di atasnya Yakub siapa? Ishak. Di atasnya Ishak siapa? Bapaknya Ishak? Ibrahim. Ibrahim punya putra Ishak, Ismail. Nah, Ishak itu nanti turunannya Yakub, baru turunannya itu lagi ya ada 12. Nah, coba lihat semua nabi berasal dari Bani Israel. Terus seluruhnya nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari jalur keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari jalur keturunan Nabi Ismail. Dengan demikian, seluruh nabi merupakan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini merupakan kemuliaan tersendiri bagi beliau alaihissalam. Dengan demikian, seluruh nabi merupakan anak cucu Nabi Ibrahim. Itu mbah buyute. Ya. Semua para nabi itu dari Nabi Ibrahim. Tapi kalau Nabi Muhammad itu dari Nabi Ibrahim terus turun ke Nabi Ismail, baru nanti sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lainnya itu dari Nabi Ishak, Yakub, Bani Israel. Terus Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam, yakni sebagai teladan bagi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Terus yakni Al-Baqarah ayat 124. Terus yakni sebagai teladan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Nah, Ibrahim itu adalah ummah. Ummah itu teladan. Di antara maknanya ummah itu adalah teladan. Terus maksudnya adalah imam yang dapat dijadikan teladan. Nah, jadi ada yang jadikan contoh, yaitu dari Nabi Ibrahim ini. Sehingga orang-orang musyrik di masa Nabi SAW kalau disebut ajarannya Ibrahim, mereka mau manut. Karena asalnya dari Nabi siapa? Ibrahim yang jadi umat tadi, panutan. Tapi kalau yang dibawa Nabi Muhammad, mereka nggak mau manut. Tapi kalau dibilang ini ajarannya Nabi Ibrahim, mereka mau manut pada ajaran Nabi Ibrahim. Karena itu mbah buyutnya langsung. Terus itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu wa ma ya. Terus dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, terus Ibrahim telah mengajak manusia agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana juga para nabi yang lain. Seluruh nabi mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan berbagai peribadatan kepada selainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada
kepada tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Nah, lihat catatan kaki nomor 8. Taghut itu apa? Yang dimaksud dengan taghut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim adalah sesuatu yang disembah, diikuti atau ditaati oleh seorang hamba dengan melampaui batas. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan taghut itu adalah kullu ma'ubidah min dunillah. Kalau secara umum seperti itu ya, tapi di sini min ma'budin yang disembah, au matbu'in atau yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati oleh seorang hamba dengan melampaui batas. Apa saja tadi? Disembah, diikuti, ditaati. 3 ya. Bisa jadi disembah, orang datang nyembah dia. Dari sisi yang menyembah, dia menyembah taghut. Tapi belum tentu yang disembah ini taghut. Contoh Nabi Isa. Nabi Isa disembah kan? Dari sisi orang yang menyembah, dia menyembah taghut, tetapi Nabi Isa bukan taghut. Ada yang diikuti seperti ulama, kiai gitu, dilebih-lebihkan melampaui batas. Atau ditaati, umara ditaati berlebihan, dalam maksiat pun ditaati, enggak boleh. Terus Adapun syariat para nabi berupa perintah, larangan, penghalalan dan pengharaman berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan umat saat itu. Allah menetapkan suatu syariat kemudian dihapus dengan syariat lain sampai akhirnya datanglah syariat Islam yang menghapus seluruh syariat sebelumnya. Syariat Islam inilah yang berlaku hingga hari kiamat. Adapun ajaran pokok para nabi yaitu ajaran tauhid tidak terhapus dan tidak akan pernah terhapus. Agama para nabi adalah satu, yaitu agama Islam yang bermakna mengikhlaskan agama kepada Allah dengan tauhid. Nah, lihat tuh di garis bawah itu, agama para nabi itu satu. Apa satunya? Islam. Islamnya bagaimana? Mentauhidkan Allah. Dari sisi ajaran pokoknya satu. Namun kalau dari sisi menjalani syariat, nanti syariatnya sendiri-sendiri. Contoh misalnya, syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad itu di bumi manapun mereka boleh sholat. Jenengan itu ke sawah, Negal, cuma dapat tempat sholat di situ. Misalnya mau sholat 2 aja, nah saya pas lagi di alas Ustaz jam 9 ini, 2 di situ, boleh. Namun kalau umat sebelum Islam itu harus sholatnya di kanisah, tempat ibadah mereka. Makanya Nabi SAW diberikan keistimewaan daripada Nabi yang lainnya. Wa ju'ilat lil ardu masjida wa tahura. Seluruh muka bumi ini, al-ardu sini maknanya istighraq, seluruh muka bumi ini ya dijadikan masjid, tempat sholat. Wa tahura, ya, dan bumi yang ada, tanah yang ada bisa jadikan alat untuk bersuci dan mensucikan yang lain. Nah, terus balik lagi. Adapun syariat para nabi berbeda satu sama lain dan bisa dihapus. Akan tetapi ajaran tauhid dan akidah sejak masa Nabi Adam hingga Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW semuanya mengajak kepada tauhid, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Nah, jadi semua ajaran Nabi itu ajarannya tauhid. Cuma syariatnya nanti beda-beda. Contoh syariat tadi, ada nanti syariat puasanya juga ada, tapi nanti beda-beda. Ya. Kalau umat sebelum Islam itu misalnya tidak ada syariat makan sahur, umat Islam ada. Ya, syariatnya berbeda, namun kalau ajaran pokoknya satu, yaitu apa? Tauhid. Terus ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah pada setiap saat adalah dengan melaksanakan syariat yang diperintahkan olehnya. Syariat tersebut bisa dihapus dengan syariat lainnya. Dengan demikian, syariat yang menghapus atau nasikh tersebut berkedudukan sebagai ibadah, sedangkan syariat yang dihapus mansukh tidak berkedudukan sebagai ibadah lagi. Nah, lihat ya, ketaatan pada Allah setiap saat adalah melaksanakan syariat yang diperintahkan olehnya. Syariat tersebut bisa dihapus dengan syariat yang lain. Kalau ajaran syariatnya ya. Dengan demikian syariat yang menghapus, berarti Islam kan nanti menghapus ajaran sebelumnya ya, itu jadi ibadah. Ajaran Islam itu jadi ibadah, yang sudah dihapus tidak lagi jadi ibadah. Tetapi ajaran pokoknya tauhid tidak dihapus.
Semuanya menghendaki mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus bahasan berikutnya lagi, ibadah yang tercampur syirik. Fa iza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa alam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhidi kama anna salata la tusamma salatan illa ma taharati. Fa iza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadasi iza dakhala fit taharati. Jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah hanyalah dinamakan ibadah jika disertai dengan tauhid. Sebagaimana solat hanya dinamakan solat jika dalam keadaan toharoh atau bersuci. Oleh karena itu, jika syirik masuk ke dalam ibadah, maka dia akan merusak ibadah tersebut. Sebagaimana jika hadas masuk ke dalam toharoh, maka toharoh tersebut akan batal. Ya, terus Syekh rahimahullah berkata, Syekh rahimahullah berkata, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, nah, yaitu apabila engkau telah mengetahui firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Ya, terus engkau adalah manusia. Engkau adalah manusia, sehingga engkau pun termasuk dalam makna ayat ini. Ketahuilah bahwasannya engkau tidaklah diciptakan dengan sia-sia. Allah tidaklah menciptakanmu hanya untuk makan dan minum, untuk mencari nafkah, dibiarkan begitu saja seperti hewan gembalaan, atau dibiarkan untuk bersenang-senang semata. Sungguh Allah tidaklah menciptakanmu untuk maksud-maksud tersebut. Akan tetapi Allah menciptakanmu untuk satu tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya semata. Ya, terus Untuk menjalankan tujuan yang mulia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah, Dia telah menundukkan segala sesuatu untuk membantumu. Engkau tidaklah mungkin mampu menjalani kehidupan kecuali dengan segala kelengkapan yang diciptakan oleh Allah. Engkau tidaklah mampu beribadah kepada Allah tanpa hal-hal tersebut. Oleh karena itu, Allah menundukkan segala kelengkapan yang ada di muka bumi ini agar engkau dapat beribadah kepadanya. Allah menciptakan semua kelengkapan tersebut bukanlah bertujuan agar engkau bersukaria, bebas layaknya hewan gembalaan, bersenang-senang, berbuat kefasikan dan kefajiran, atau hanya sekedar memenuhi perut dengan makan dan minum sesuai keinginanmu. Jika demikian tujuan penciptaanmu, maka tujuan ini tidak ada bedanya dengan tujuan penciptaan hewan ternak. Nah, jika kalau hidup dunia cuma senang-senang saja, itulah tidak lebih dari hewan ternak. Hewan ternak kan cuma gitu aja. Di dunia dia cuma mikir pakan sudah, perut kenyang sudah cukup. Maka kalau ada yang hidup di dunia cuma senang-senang saja, tidak mau ibadah, itu tidak lebih dari hewan ternak. Terus Adapun tentang manusia selaku keturunan Adam, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi telah menciptakan mereka untuk suatu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk beribadah kepadanya. Nah, ini Allah berfirman, nanti ada wa ma hilang lagi di situ ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Al-Dzariyat ayat 56-57. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Az-Zariyat ayat 56-57. Terus Allah tidaklah menciptakanmu agar dia mendapatkan laba, yaitu engkau mencari nafkah, lalu keuntungannya engkau berikan kepadanya. Nah, kita ibadah itu bukan kasih keuntungan pada Allah. Artinya kalau kita ibadah Allah untung, bukan. Ya, terus Sebagaimana hal ini dilakukan di antara sesama manusia, yaitu antara majikan dan pekerja. Pekerja akan mendapatkan upah, sedangkan majikannya akan mendapat keuntungan dari hasil kerjanya. Allah tidaklah serupa dengan hal ini. Allah sama sekali tidak membutuhkan keuntungan dari hasil usaha makhluknya. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Az-Zariyat ayat 57. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Ya, terus Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi memberi makan kepada makhluknya, dan dia tidaklah diberi makan. Allah sama sekali tidak membutuhkan makanan. Dengan zatnya yang Maha Mulia, dia tidaklah membutuhkan hal-hal semacam itu. Allah sama sekali tidaklah membutuhkan hamba-hambanya. Seandainya engkau kufur terhadap Allah, hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaannya. Engkaulah yang sangat membutuhkannya. Engkau sangat butuh untuk beribadah kepadanya. Di antara rahmat kasih sayangnya Allah memerintahmu untuk beribadah kepadanya.
Itu untuk kemaslahatan dirimu juga, karena jika engkau telah beribadah kepadanya, dia akan memuliakanmu, yaitu engkau akan mendapatkan balasan dan ganjaran. Oleh karena itu, ibadah adalah penyebab yang akan membuat Allah memuliakanmu di dunia dan akhirat. Nah, dari hal ini, siapakah sebenarnya yang memperoleh manfaat dari ibadah? Tentu hamba itu sendiri yang akan merasakannya. Adapun Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi sama sekali tidak membutuhkan makhluknya atau hasil ibadah mereka. Nah, terus Syekh rahimahullah berkata, maka ketahuilah bahwa ibadah hanyalah dinamakan ibadah jika disertai dengan tauhid, sebagaimana solat hanyalah dinamakan solat jika dalam keadaan toharoh atau bersuci. Nah, ketahuilah bahwa ibadah hanyalah dinamakan ibadah jika disertai dengan apa? Tauhid. Sebagaimana solat disebut solat kalau kita ada bersuci dulu. Coba kalau tidak wudhu, sholat sah atau tidak? Tidak. Maka ibadah demikian. Kalau tauhid itu tidak ada dalam ibadah, maka ibadahnya tidak diterima. Terus jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, ketahuilah bahwa ibadah tidaklah disebut ibadah dengan benar dan diridhoi oleh Allah kecuali telah terpenuhi dua syarat diterimanya ibadah. Jika salah satu dari syarat ini hilang, maka ibadah tersebut menjadi batal. Kedua syarat tersebut adalah: syarat pertama, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah dan tidak boleh ada kesyirikan dalam ibadah tersebut. Jika tercampuri syirik, rusaklah ibadah tersebut. Semisal toharoh, apabila tercampur hadas, maka toharah tersebut menjadi batal. Begitu pula, jika engkau beribadah kepada Allah, maka ibadahnya tersebut menjadi batal karena tercampur syirik. Inilah syarat pertama. Syarat pertama, ibadah harus bebas dari syirik. Syarat kedua, ibadah harus mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ibadah yang tidak diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah yang tertolak karena termasuk bid'ah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan bagian dari agama kami, amalan tersebut tertolak. Terus dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam urusan kami, maka amalannya tersebut tertolak. Nah, berarti ibadah harus sesuai tuntunan. Itu syarat kedua. Terus, setiap ibadah haruslah mencocoki ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah bukanlah dibangun di atas anggapan baik tiap orang dan niat baiknya. Selama amalan tersebut tidak berlandaskan dalil syar'i, maka amalan tersebut termasuk bid'ah yang tidak bermanfaat bagi pelakunya. nah lihat itu, amalan yang tidak pakai dalil syar'i, maka amalan tersebut disebut bid'ah, tidak bermanfaat bagi pelakunya. Bahkan perbuatan bid'ah dapat membahayakan pelakunya karena bid'ah termasuk maksiat walaupun pelaku bid'ah menganggap ibadahnya tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, terus setiap ibadah harus mengandung dua syarat ini, yaitu ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ibadah tersebut bisa dikatakan benar dan bermanfaat bagi pelakunya. Namun apabila ibadah tersebut dimasuki kesyirikan, lawan dari tauhid dan ikhlas, ibadah tersebut akan batal. Nah, ibadah campur syirik, berarti ibadahnya jadi batal. Sebagaimana wudhu campur kentut, batal enggak? Wudhunya batal. Terus, begitu pula jika dalam ibadah tersebut terdapat bid'ah, maka ibadah tersebut juga batal atau tertolak. nah, ibadahnya tertolak jika ada bid'ah di dalamnya. Oleh karena itu, tanpa ada dua syarat ini, ibadah tidak akan bermanfaat karena ibadah tersebut tidak dibangun di atas dalil yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya akan menerima ibadah yang benar-benar telah disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya atau disyariatkan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tidak ada seorang manusia pun yang wajib diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa ditaati jika mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika mereka menyelisih beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang boleh menaati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ulil amri yang dimaksudkan di sini adalah para penguasa dan para ulama. Jika mereka menaati Allah, kita wajib menaati dan mengikuti mereka. Namun, apabila mereka menyelisih perintah Allah, kita tidak boleh menaati dan mengikuti mereka dalam perkara yang mereka menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada satu makhluk pun yang patut ditaati secara istiqlalan atau berdiri sendiri kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh ditaati. Seseorang baru boleh diikuti jika dia benar-benar mentaati dan mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut ibadah yang benar. Bupati nggak bisa nyalakan itu. Kembali. Sinyalnya mati. Buffering. Masih. Besok apa? Yang mana dulu? Zoom. Dulu. Itu sudah? Sudah. Ada bubar di itu. 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 Paling udah mulai cuma. Karena tidak bisa cuma. Ini belum. Jadi paling gak ada sinyal. Oh, gak ada sinyal sini ya. Iya, kalau mati listrik sinyalnya nggak ada. Nah, sudah ini. Sudah ini sekarang ini. Nah, itu sudah. Hah? Itu sudah. Lagi. Tadi itu bilang
Ulil amri yang dimaksudkan di sini adalah para penguasa dan para ulama. Jika mereka menaati Allah, kita wajib menaati dan mengikuti mereka. Namun apabila mereka menyelisihi perintah Allah, kita tidak boleh menaati dan mengikuti mereka dalam perkara yang mereka menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada satu makhluk pun yang patut ditaati secara istiqlalan atau berdiri sendiri kecuali Rasulullah SAW saja. Selain beliau SAW tidak boleh ditaati. Seseorang baru boleh diikuti jika dia benar-benar menaati dan mengikuti beliau SAW. Inilah yang disebut ibadah yang benar. Baik, kita cukupkan dulu. Nanti biar materi yang ini besok insyaallah. Kalau materinya tidak selesai 2 hari ini ya minggu depan dilanjutkan lagi. Masih belum selesai. Belum masuk inti. Intinya aja pakai ya. Kalau pakainya sudah masuk selesai baru ujian. Ujian Bapak sini ujian juga. Saya langsung ya ujian langsung. Itu hadiah. Ujian dokter. Nah, sudah. Baik, sekarang masuk tanya jawab saja. 17 masih ada waktu 13 menit. Ya. Sini nggak bisa zoom belum bisa. Udah. Baik. Ada pertanyaan di situ. Nah, pertanyaan telepon nggak bisa ya? Enggak bisa. Baik. Langsung dibacakan Mas Ridi. Pertanyaan pertama Ustadz, bagaimana cara memberitahu agar orang tua biar berhenti dari musyrik? Saya takut diomelin sama orang tua dan om saya juga ada yang orang pintar. Bagaimana solusinya agar orang tua saya tidak menanyakan hal gaib kepada om saya? Bagaimana cara orang tua saya berhenti dari perbuatan syirik? Kalau orang tua terpengaruh dari omnya tadi, berarti orang tuanya karena terpengaruh ya tetap terus seperti itu. Ya, udah wahai orang tua pelan-pelan, ya omnya juga. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Terus. Izin bertanya Ustadz, dalam Al-Quran Allah berfirman bersumpah demi bintang-bintang dan sejenisnya. Apakah pengecualian bagi kita untuk membacanya? Karena tadi disebutkan bahwa tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Tidak boleh bersumpah pada selain Allah. Itu kalau yang Allah sebut misalnya wal asr. Apa arti wal asr? Demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Ini dengan makhluk. Kalau Allah boleh, karena Allah kan tinggi. Dengan makhluk berarti boleh. Namun kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan sesama makhluk. Hanya boleh bersumpah atas nama Allah saja. Gitu. Jadi berbeda. Jadi nanti yang di online tadi terputus sampai halaman 64 ya. 64 ya tadi. Berapa? 63 Ustaz. 64. Iya, besok 64 ya yang di buku. Yang di PDF besok 65. Ya, terus baca. Bagaimanakah cara mengenalkan tauhid pada orang tua yang sering kali melakukan hal-hal berupa syirik seperti membuat jimat dan lain sebagainya? Jadi ini pertanyaannya hampir serupa semuanya ya. Nanti yang lainnya jangan baca ulang itu lagi. Ya, pertanyaan pokoknya dakwahinya itu dengan ilmu, dengan hikmah, pelan-pelan lihat kondisi orang tua. Sabar pokoknya. Yang tadi kita praktekkan tadi disuruh bersabar, sabar dakwahi orang tua. Pilih lagi, jangan baca ulang yang seperti itu. Terus. Apakah masih ada uzur bil jahl pada zaman sekarang bagi seseorang yang melakukan kesyirikan mengingat saat ini telah tersebar dakwah tauhid di seluruh negeri? Masih banyak yang belum tahu sehingga harus sampainya dakwah. Kalau sudah sampainya dakwah baru nanti dia kena hukum. Namun kalau belum sampainya dakwah berarti belum. Jadi tunggu sampainya dakwah gitu. Terus. Dulu ana pas sebelum mengenal sunnah belum paham apa itu syirik. Mungkin sudah 10 tahun yang lalu ana membaca primbon Ustadz. Bunyinya sampai membaca sekarang apa? ana hafal yaitu membaca Allah. apa? Kitab primbon. Nah, baca kitab primbon ya, terus. Sampai sekarang ana hafal yaitu Allah melebu, Muhammad metu, waharaneng melebu. Apakah itu kalimat kekufuran Ustadz? Apa Mbah? Artinya apa Mbah? Allah masuk ke dalam hati. Apa terjemahke coba? Maksudnya apa? Pengertian mendalamnya apa? Allah melebu, Muhammad kan metu. Metu. Terus? Waharaneng melebu.
Waharaning. Waharane. Mlebu. Apa itu bahasa primbon itu artinya apa itu? Enggak tahu. Oh berarti jenengan belum sampai tingkat ma'rifat berarti. Baru syariat. Ya, terus. Apakah itu kalimat kekufuran, Ustadz? Nah, bisa jadi kalimat kekufuran kalau itu maksudnya syirik. Ya, terus. Muslim yang tauhid lurus kan mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Ya. Nah, sebagian muslim tidak mengakui pembagian itu, namun mereka paham bahwa harus mengesahkan Allah dalam penyembahan dan penciptaan dan pengaturan alam semesta. Apakah kita bisa sebut mereka bertauhid lurus? Nah, besok pas kaidah pertama baru akan dijelaskan. Jadi kalau ada yang cuma mengakui Allah itu pencipta, pengatur jagat raya, nah itu di kaidah pertama nanti kita akan bahas. Ya, terus. Bagaimana dengan orang yang sholat 5 waktu, berpuasa dan melakukan kewajiban sebagai hamba sebagaimana mestinya, meyakini bahwa Tuhan hanya Allah, namun masih menganggap bahwa ada yang bisa membantu urusannya di dunia, yaitu makhluk gaib, kemudian memberi sesajen dan semacamnya sebagai imbalan untuk makhluk tersebut. Terus yang ditanyakan apa? Bagaimana dengan orang yang sholat 5 waktu? Nah, sholatnya sia-sia berarti. Apa tadi amalannya dia? Amalannya namun masih menganggap bahwa ada yang bisa membantu urusannya di dunia, yaitu makhluk gaib. Nah, berarti itu keyakinan syirik. Berarti sholatnya tadi ya tercampur dengan syirik. Jadi ibadahnya gimana? Batal. Terus Dari WhatsApp, Ustaz. WhatsApp ya. Zoom gak ada lagi? Ya, terus WhatsApp ya. Apakah mengajak bicara janin di dalam kandungan untuk membantu persalinan atau mengubah posisi termasuk kesyirikan? Apakah Mengajak bicara janin di dalam nah, itu kandungan. bukan maksudnya bicara dengan makhluk gaib, bukan. Ya cuma apa ya? Nanti dikira ibu-ibu ini lagi bicara syirik lagi, bukan. Ya, sugesti atau apalah istilahnya, bukan syirik lah. Ayo nak gitu. Atau dia pegang-pegang perutnya, bapaknya ngomong gitu. Malah anaknya kan orang ngomong, orang nanggap ya. Iya toh? Kan juga nggak nyambung langsung. Ya mau sebut syirik juga bukan. Ya cuma ya pingin ada tahulah keadaan si bayi, nggak masalah. Iya terus. Apakah jika istri hamil, suami tidak boleh membunuh ular, Ustaz? Nah itu keyakinan syirik. Itu masuk tatoyur. Tatoyur itu mitos. Jadi mitos-mitos yang nggak benar. Ya nanti suami bunuh apa tadi? Ular. Nah, itu keyakinan nggak benar itu. Mau bunuh ular kayak dia nyembeli pitik, nyembeli ayam, nyembeli kambing boleh. Ya tidak ada masalah di situ. Kalau goyah bisa terjadi. Ya terus. Ustadz, bagaimana jika ini sama Ustadz? Terus. Qadarullah, saya sedang ada masalah dengan teman-teman saya. Ya. Kemudian dari permasalahan itu saya tertuduh dan merasa dirugikan karena teman saya tidak menjelaskan kebenaran yang sebenarnya. Sementara teman saya itu diuntungkan. Kira-kira sikap apa yang harus saya ambil, Ustadz? Jadi dengan teman masalahnya apa tadi? Qadarullah, saya sedang ada masalah dengan teman saya. Kemudian dari permasalahan itu saya tertuduh dan merasa dirugikan. Sabar. Apa solusinya lagi? Tertuduh toh. Sabar. Dan kalau ada yang nanya bilang saya nggak lakukan, tertuduh. Al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya, bagi yang menuduh datangkan bukti. Kamu kan tertuduh. Maka tugasnya sabar, kalau ditanya saya bersumpah saya tidak lakukan itu. Ya, terus. Ustadz, bila anggota keluarga ada yang sakit kejiwaannya karena gangguan jin, apakah boleh kita membawanya ke tempat ruqyah atau kita usahakan oleh kita sendiri yang meruqyahnya? Boleh bawa ke tempat ruqyah. Bawa ke tempat ruqyah bukan masalah. Karena termasuk ngambil sebab seperti bawa ke dokter. Yang penting yang meruqyah siapa dulu? Kalau orang yang benar ya, yang tauhidnya benar enggak masalah. Ya terus. Apakah bayi yang tertidur dan kemudian tersenyum itu gangguan jin, Ustadz? Tidak juga. Bayi apa tertidur terus Tersenyum. bayi si Rafif itu tidur senyum-senyum sendiri gitu, bukan masalah. Kok gangguan jin? Apa-apa jangan nyalake jin gitu loh. Bayi kayak gitu ya cuma ekspresi aja. Bangun kok tiba-tiba senyum. Ada kan? Ada.
orang masalah. Terus, bagaimana jika kita mempunyai keluarga yang masih menyimpan keris peninggalan buyut atau nenek moyang dan masih selalu ada ritual memandikan keris setiap setahun sekali? dijamasi berarti ya. Nah, dijamasi siji suro. Nah, terus ditanyakan apa? Orang keluarganya kan? Ya nasihati pelan-pelan. Namun kalau kamu yang dikasih kerisnya disimpan saja atau ya koleksi gitu, jangan punya keyakinan khusus lagi. Ya, terus. Nah, sekarang yang di YouTube dulu ya, di YouTube. Ada di Zoom lagi? Baik, sebentar, di YouTube bentar ada nih. Dari Hello There, izin bertanya Ustaz, bila saya masih sangat minim ilmu yang ingin memperdalam Islam, bagaimana saya bisa menentukan mana ajaran bid'ah, mana yang tidak? Karena biasanya cenderung memiliki pembenarannya. Iya, ya maka lihat dari kalau mau belajar pilih guru yang benar. Secara fitrah kita tahu orang yang murni ngajarkan ilmu yang benar, kita tahu kalau secara fitrah kita ya. Dan kita bisa menilai juga ini benar atau tidak dengan fitrah kita gitu. Ya. Yang jelas kalau mau tahu fitrah yang lurus ya dia dengar ayat itu, dia senang terus masuk, dengar hadis juga demikian gitu. Dia tahu ajarannya seperti itu yang benar. Istiqlalan itu berdiri sendiri. Ya, istiqlalan itu berdiri sendiri. Terus sebentar. Jadi nanti untuk peserta daurah online ya, nanti disimak untuk besok. Seandainya belum selesai, kita bahas lagi Sabtu dan Ahad berikutnya lagi sampai selesai. Ya, karena saya kira ini bisa dipercepat. Padahal tadi saya sudah pelan-pelan dan pahamkan kalau 4 kaidah belum selesai, kita lanjut pekan berikutnya lagi, Sabtu lagi dan Ahad. Belum selesai lagi, Sabtu lagi dan Ahad lagi sampai rampung baru nanti ada ujian. Kalau belum rampung belum ada ujian. Bagaimana tidak sengaja orang menyebutkan bintang seperti Virgo? Nah, kalau punya keyakinan khusus pada ramalan-ramalan dengan bintang-bintang seperti ini, nanti tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan juga kata Nabi SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Kalau tidak sengaja enggak kena dosa berarti. Namun kalau sengaja dia buka majalah atau buka siaran TV yang ada ramalan-ramalan kayak gitu, nah dia terkena hukuman tadi. Jika dia sholat dan terlintas perasaan riya, apakah sholatnya batal? Tidak, segera dihapus dan tinggalkan riya tadi. Kalau memindahkan penyakit ke ayam itu dibolehkan tidak? Tidak boleh zolimi ayam. Ya kan ayamnya nggak sakit kok kamu limpahkan penyakit ke ayam gitu. Dan secara logika mau transfer penyakit ke ayam pakai selang apa? Nggak logis juga. Maka cuma alam-alam goib ini, cuma setan-setan yang bisa lakukan kayak begitu, meminta tolong pada jin. Ya dia ini minta tolong pada dukun, dukunnya nggak benar. Maka tidak boleh dituruti. Baik, ya ini yang kita kaji untuk sore ini. Insyaallah besok sore kita lanjut lagi. Yang penting paham ya, nggak usah cepat-cepat. Yang penting paham sampai rampung buku Muslim tetapi musyrik. Baik, demikian kita cukupkan. Insyaallah sambung lagi besok ba'da asar. Semoga Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kita taufik untuk beramal soleh dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Malam ini ada kajian Sat Night dengan judul apa tadi? Belum ada flare-nya. Apa tadi judulnya? Lupa. Mengenal lebih dekat biro jodoh rumah iso. Nanti malam. Siapa tahu Pak Parjo mau kenalan. Terus yang kedua, besok pagi tetap kajiannya seperti biasa nji. Bersubuh dengan tema Bulughul Maram masih mandi junub. Yang di online juga bisa dengarkan kajian yang pagi ini sama malam ini. Ya pagi besok sama malam. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas. Mugi-mugi bawa berkah bagi kita sekalian. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.